Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini kita akan membuat tutorial lagi. Tutorial kali ini kita akan membuat peta satuan unit lahan. Jadi peta satuan unit lahan ini biasa digunakan untuk analisis kesesuaian lahan, kemudian analisis terkait potensi-potensi yang memungkinkan untuk dimanfaatkan ke depannya seperti itu. Dan informasi terkait satuan unit lahan ini nantinya akan terdapat banyak parameter seperti misalnya morfologi atau fisiografis, kemudian geologi atau formasi batuan, kemudian yang ketiga jenis tanah, kemudian kelerengan, dan yang terakhir adalah penggunaan lahan. Dan satuan unit lahan biasa gunakan untuk penelitian terkait kesesuaian lahan sehingga analisis setiap wilayah atau setiap area-area itu dapat lebih mantap gitulah ya analisisnya. Oke, langsung saja kita lihat tutorialnya. Kita cursor string. Oke, di sini kita uh, sudah mempunyai beberapa data SHP. Misalnya data geologi, fisiografis, jenis tanah, tutupan lahan, kemudian ada SHP apa lagi? Kurang satu kemiringan. Nah, mungkin kita akan membuat peta kemiringan terlebih dahulu. Kita bisa cari di data dem. Nah, kita akan download terlebih dahulu. Data demnya kita akan download di USGS saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari data dem atau kesulitan untuk mendownloadnya, bisa download di sini atau bisa download di Demnas. Tapi harus ingat teman-teman harus punya akunnya terlebih dahulu sehingga nanti downloadnya bisa lebih apa ya, lebih mudah. Ini kita sudah tinggal akun, tinggal download. Ya, oke. Di sini sudah tertampil ya data dem yang ada di lokasi Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah dia berada di sini. Nah, kita akan download di area ini. Ini data dem yang akan kita gunakan. Tekan unduh sama nanti kita akan lihat apakah dia sudah menempati area wilayah yang akan kita buat atau belum. Ketika belum, nanti kita akan tambahkan di data di sini. Tapi di USGS juga Anda bisa mendownloadnya. Di sini kita bisa klik di Add Export. Oh, ternyata sudah ke-download guys. Kita masuk di bagian ini, koneksi saya lemot ini. Kita mungkin oke, sudah ya. Kita bisa pilih di area mana terlebih dahulu. Mana kita lihat lokasinya dulu, kita pilih lokasinya. Ini di wilayah Cilacap di sini. Kita mungkin bisa tandai di sini. Di area ini. Ini. Mungkin di sini aja. Kemudian kita pilih di bagian UC map. Nah, di sini kita pilih di dataset. Kita tidak perlu atur tanggalnya. Kemudian kita pilih digital elevation model, SRTM, pilih di Artscon. Klik resume, kemudian nanti akan mencari. Setelah itu kita
tinggal ini aja. Coba lihat area-area yang akan kita download. Apakah sudah pas atau belum? Oke, ternyata area kita itu di dua wilayah ini. Akan coba download dua-duanya. Dan yang di sini. Pilih oke. Pilih oke lagi. Yang selain yang kita download kita hilangkan saja. Oke, jadi dua wilayah ini yang kemungkinan wilayah kita bisa jadi di sini, bisa jadi di sini juga. Ketika nanti ini menduduki di dua wilayah, mungkin kita akan lakukan mosaic raster. Nah, kita akan coba lihat yang data ini. Kita akan pindahkan di folder kita. Apakah sudah ketampil? Kita akan pindahkan di sini. Tapi folder, sudah terbuat. Kelerengan. Dan kita akan coba untuk lakukan atau input data. Klik data dan pilih kelerengan. Data yang sudah kita download tadi. Oke, datanya seperti ini. Sudah kita masukkan semuanya. Dari ini karena cukup banyak SHP-nya, karena tadi lupa untuk menambahkan, lupa untuk memisahkan terlebih dahulu. Nah, area kita di sini, pas di sini. Kita coba hilangkan. Ya, pas di area ini. Jadi kita tidak perlu mosaic raster, tinggal kita lakukan proses untuk mengolah data DEM ini menjadi data kemiringan lereng. Nah, kita tadi juga sudah mendownload yang data DEM di USGS, tapi karena ukurannya cukup besar, mungkin kita pakai yang data dinas tadi aja ya. Kita buka lagi, kita ubah dulu. Jadi sebelum membuat peta kemiringan itu, data DEM-nya kita perlu posisikan terlebih dahulu menjadi SHP, menjadi koordinat UTM. Koordinat UTM sesuai zona wilayah. Nah, di sini di bagian Cilacap ini kita akan cek dia masuk di wilayah mana. Cara ceknya UTM Indonesia. Kita lihat ya. Dia masuk di wilayah mana. Perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, dia di sini masuk di wilayah Jawa Tengah dan perbatasan di sini posisi wilayah peta yang akan kita buat. Jadi kita perlu atur menjadi 49S. Nah, caranya adalah klik atur box, kemudian masuk di data management, project data and transformation, pilih raster, project raster, kemudian kita masukkan SHP-nya. Karena waktunya cepat ternyata. Masukkan data dinas. Bagaimana ini? Kita coba cek apakah dia sudah teratur koordinatnya apa belum. Di sini kita cek koordinatnya, ternyata dia belum terdefinisi. Jadi dalam ini kita perlu atur ke WGS. Nah, di sini kan belum terdeteksi nih. Kita atur WGS 1984. Nah, setelah itu baru kita ubah ke 49S.
Tapi oke, kita close, kita tunggu sampai dia berubah. Nah, untuk membuat peta kemiringan lereng, kita perlu tahu kemiringan lerengnya, alias kita perlu tahu tingkatannya. Kita pilih kemiringan lereng. Nah, ini ada klasifikasinya. Klasifikasinya kita pakai yang ini saja, yang biasa dipakai. Ya, kelasnya ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 klasifikasi. Kita buka lagi, nanti kita cek lagi. Apakah dia sudah berubah? Oh, ternyata sudah. Tapi di sini dia tidak menunjukkan atau dia kurang berhasil. Maka coba kita atur dulu. Kita pilih di sini project raster. Nah, biasanya kalau seperti ini kita perlu mosaik dulu, guys. Jadi kan dia belum terdeteksi nih UTM zone-nya. Kita coba download lagi ya di Dimnas tadi. Nah, data Dimnas. Tadi kita ada di sini, kita akan lihat di sini. Ini ukurannya lumayan besar, tapi dia downloadnya cepat. Berbeda dengan yang ini. Nah, data Dimnas ini nanti kita akan lakukan mosaik raster, baru kita atur koordinatnya. Karena tadi ketika kita mau mengatur koordinat sistemnya, dia terdeteksi tidak terdapat ini. Dia tidak menunjukkan adanya koordinat sistem dan kita sudah ubah tadi tetap tidak berhasil. Kita input data yang 3, yes. Oke, di samping sebelahnya. Nah, di sini kita perlu melakukan mosaik raster. Kita pilih raster dan kita pilih raster dataset. Ini mosaik raster, kita pilih dua-duanya. Kita atur outputnya di kelarangan. Kita buat kelarangan, kita buat data dem. Kita pilih add, kita beri nama dem jatuh.bit. Spasialnya nanti saja. Kemudian kita pilih 16. Ini terdapat durasi ya, guys. Nah, di sini terdapat 32 bit pixelnya, floating point. Oke, ternyata beda. 32 bit float. Oke ya. Yang kita analisisnya tidak usah, kita pilih 1. Kita pilih oke. Kita tunggu ya. Lumayan lama ya.
Oke, sudah berhasil ya. Oke, kita lihat statusnya seperti apa. Floating point, koordinat sistemnya belum terdeteksi. Kita coba lakukan raster dulu, project raster, dan kita atur grafik, lewat, kita pilih GS84. 9S. Kita pilih folder penyimpanannya, mungkin di bagian sini, satuan lahan kelarangan, dan kita buat di ini, dan 49S. So, apakah nanti hasilnya tetap sama, atau hasilnya sama, nanti kita pakai yang data WSGS, ya, data WSGS. Oke, ternyata hasilnya tetap sama. Jadi dia tidak menunjukkan kondisi. Nah, di sini dia menunjukkan status tidak berhasil. Kita akan coba ubah dulu di bagian ini. Lacap, satuan lahan, dan data, dan properties, tapi ini edit, yes. Oke, coba input lagi. Nah, kita coba lihat statusnya. Ini kita sudah atur ya. Kemudian kita coba lakukan pengubahan, apakah berhasil atau masih tetap sama. Kita pilih GS. Kita simpan di mana aja. Yang tadi yang default. Itu lama ya. Ini kalau lama seperti ini berarti laptop saya ini. Oke, berhasil ya. Oke, nah berarti caranya seperti itu ketika kita melakukan project raster atau mengubah data DEM yang tidak ada koordinat sistemnya seperti tadi. Kita perlu mengatur terlebih dahulu di properties yang tadi di WGS 1984, baru kita melakukan pengubahan koordinat sistem seperti tadi. Nah, ini sudah berada di WGS 1984. Oke, kita hilangkan yang tidak perlu. Kemudian kita potong di wilayah ini. Wilayah Kampung Laut Badesa. Oke, di area sini biasanya saya buat ini terlebih dahulu. Kita potong di area kota ini sehingga nanti pas sudah jadi peta kemiringannya baru kita potong di area ini. Kita buat poligon baru dengan klik katalog.
kemudian kemerengan, kita ini Zapel area. Koordinasi kita ubah, oke, oke. Oh, ini keliru ini. Kita remove dulu saja. Ulangi, tani, Zapel, kemudian kita pilih area. Kita atur menjadi polygon. Kita pilih WG1984, tapi oke. Oh, area itu. Oke. Kemudian kita buat area di sini untuk memotong data dem-nya. Tpx.editing area. Dan kita klik fitur area, pilih rectangle. Garis turun ke bawah. Oke, kemudian kita lakukan klik. Kita hilangkan checklist ini semua. Batas kita hilangkan, kampung laut juga. Ini kita hilangkan saja. Dan kita baru stop editing, tersimpan, atribut kita tandai ini, kemudian kita klik. Windows Image Analysis, kita pilih yang ini ya. Kemudian kita buat data dulu. Ini fungsinya apa? Supaya nanti ketika klik menggunakan ini, dia terpotong penuh sesuai areanya. Tapi bisa juga menggunakan extract by max. Kita pilih yang ini ya, processing, klik. Oke, area sudah terpotong sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian ini perlu kita ekspor sehingga dia lebih jelas. Dan kita simpan dan add, tambah namanya kampung laut. Kita save. Oke. Ini kita remove saja. Nah, setelah itu tinggal kita lakukan proses selanjutnya, yaitu mengubah SHP ini menjadi kemiringan. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik Artbook, pilih analisis, spatial analysis tool, pilih surface, dan pilih slope, dan kita tarik dari kampung laut ke sini. Nah, di sini kita simpan di folder ini. Tapi nama slope, tapi nama slope juga, biar tidak. Nah, di sini output measure-nya perlu kita ubah. Kita ubah dengan apa? Ketika kita ingin membuat peta kemiringan dalam persen, maka kita pilih persen rise. Ketika kita ingin mengubah dalam derajat, kita pilih degree. Kita pilih persen rise, karena kita akan mengubah atau membuat kemiringan dalam bentuk persen. Nah, kita pilih OK. Kita tunggu ya proses loop. Oke, di sini sudah terbentuk atau sudah berhasil proses dari pembuatan kemiringan. Nah, di sini menunjukkan bahwa area hijau itu adalah area datar, sedangkan di area yang kuning ini merupakan wilayah yang cukup tinggi.
dengan kemiringan yang lumayan. Beda dengan area yang ada di ini. Karena di sini kan ada sungai, sungainya sehingga menunjukkan wilayah datar. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan reclass. Reclass, kita klik reclass, kemudian reclassify. Kita akan buat klasifikasi menjadi 5 kelas. Di sini ada keterangan hingga 80, 180. Jadi menunjukkan kondisi bahwa ini bisa kita ubah dalam 5 kelas itu 8, 15, 25, 45 sampai lebih dari 45. Kita bisa cek yang tadi kita lihat ya, di kemiringan tadi. Oke, di sini menunjukkan tingkat atau klasifikasi kemiringan yaitu 0 sampai 8 menunjukkan datar, 8 sampai 5 menunjukkan landai, 15 sampai 25 menunjukkan agak curam, 25 sampai 45 menunjukkan curam, hingga lebih dari 45 yang menunjukkan sangat curam. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah ini sudah selesai, kita pilih OK, kemudian kita simpan di sini. Jadi reclass. Oke. Setelah itu nanti kita akan convert dari polygon to line. Nah, di sini sudah kita kelaskan ya. Kita setelah ini adalah langkah proses selanjutnya adalah mengubahnya dalam bentuk polygon to line, to raster to polygon, ini data polygon, data raster. Kita pilih raster to polygon, raster, dan kita simpan menjadi polygon. Karena di sini kita belum spesifikasikan data yang sudah kita buat. Maksudnya di sini kita spesifikasikan adalah kita kelaskan menjadi atau sesuai dengan klasifikasi kemiringan yang sudah kita acu tadi. Nah, 5 kelas yang ada di sini ini grid code ini menunjukkan satu bahwasanya 8 ada satu ini menunjukkan bahwa kemiringan 0 sampai 8%, 2 kemiringan 8 hingga 15%, 3 menunjukkan 15 sampai 25, dan 4 menunjukkan 25 sampai 45, dan 5 menunjukkan lebih dari 45. Atau tadi kita ketahui di kelas 5 itu kemiringan hingga 180%. Batu ini cukup memakan lama ya. Ya memang dalam pembuatan peta kemiringan ini ya kita buat cukup lama karena dia banyak tahap atau langkah yang perlu dilakukan. Seperti yang tadi kita perlu mengubah dari data DEN, kemudian kita perlu banyak langkah lainnya. Nah, di sini sudah ada. Kita perlu sederhanakan. Nah, di sini ada 5 kelas. Kita urutkan saja 1 hingga 5. Nah, kita perlu sederhanakan ya, biar lebih cantik dengan cara kita buat luasannya di bawah 2000. Jadi nanti yang luasannya sempit-sempit atau kecil-kecil itu kita hapus saja sehingga nanti area yang datar itu tertampil jelas.
Nah, di sini cukup banyak caranya. Datanya 7 ribuan. Harusnya biasanya ketika mau pengubahan raster itu di Polygon dia akan auto untuk menunjukkan informasi terkait luasannya. Tapi di sini dia hanya diberikan informasi mengenai ID dan grid code. Maka dari itu kita lakukan proses penghitungan dari itu tadi supaya kita bisa lebih sederhana dalam melihat atau membuat area lebih cantik. Oke, di sini sudah tertampil luasannya ya. Nah, setelah itu kita pilih select attribute. Nah, kita pilih luasan, kita pilih kurang dari 20.000. Nah, di sini banyak area yang ternyata di sini areanya jadi kita 2000 saja gitu. Oke. Kalau kita buat 2000 bagaimana? Nah, ini dominan areanya itu belum. Kita hilangkan yang kecil-kecil ini. Nah, kita coba lihat ya dengan cara eliminate. Kita klik eliminate data. Dan kita masukkan polygon. Kita simpan eliminate. Oke. Ini memakan waktu yang cukup lama. Kita tunggu ya guys. Nanti di skip aja. Kita tunggu. Oke, ini memakan waktu yang lama ya. Ini sudah berhasil. Nah, di sini tertampil lebih sederhana dan lebih area-area yang tadi kecil-kecil. Kita lihat lagi. Dan ternyata masih banyak sekali. Kita coba lakukan eliminate lagi. Sampai semua tertandai. Masih ada yang
Ini ya. Ya, setelah ini nanti kita akan klasifikasikan saja. Nggak kuat, laptop saya nggak kuat. Oke, berhasil ya. Berhasil. Kembali lihat untuk kita klasifikasikan. Dan masih banyak yang perlu kita alami, tapi nanti takutnya malah tidak rapi. Pilih simbologi, kategoris, grid code. Oke. Kita pilih jadi ini. Kalau nanti masih kurang rapi, kita akan eliminate lagi. Kita tidak perlu tampilkan outline-nya. Oke, mungkin kita perlu di sini menunjukkan area yang dengan kemiringan curam ya, karena sungai itu areanya kan ke bawah bentuk lembah-lembah seperti itu ya. Jadi mungkin cukup kali ya, karena dia biar membentuk sebuah pola sungai. Ini kalau teman-teman ingin ini supaya lebih rapi lagi, boleh. Coba kita lihat areanya Kampung Laut. Nah, sebenarnya wilayahnya itu di sini. Dia cenderung datar gitu ya. Kalau kita tampilkan yang area poligon ini, perbedaannya seperti apa? Pilih kategoris, grid code. Oke, kita pilih play. Oke. Oh, terlupa untuk tidak memberikan outline. Wah, ini sudah subuh guys. Add color, no color. Play. Oke. Lihat bagaimana kondisi dari kemiringan di area Kampung Laut.
Oke. Kita coba hilangkan yang sudah kita tandai tadi ya. Karena di sini datanya itu banyak, sehingga kita sebenarnya perlu gabungkan ini menjadi satu. Oke. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang sebelumnya dengan yang ini. Nah, di sini beberapa sudah terhilang. Kita lihat perbedaannya lagi ya. Lebih spesifik gitu ya. Oke, mungkin seperti itu kali ya. Kita perlu spesifikasikan. Jadi di sini nanti kalau teman-teman ingin memberikan klasifikasi, teman-teman tinggal dengan cara yang cepat, teman-teman tinggal lakukan dissolve. Nah, kita mau pakai ini ya. Dissolve, pilih grid code, simpan kemiringan. Oke. Nah, nanti tinggal kita tambahkan tabel yang baru. Kita berikan keterangan terkait kelas. Ini kita sudah selesai. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja untuk keterangan namanya. Kelas. Tag. Oke. Satu. Kita klik editor. Kita editing. Satu. Sampai 8%. Yang dua 8 sampai 15%. Yang tiga 15 sampai 45%. Yang empat sampai 25. Yang empat 25 sampai 45%. Dan yang terakhir lebih dari 45%. Oke. Kita save. Stop editing. Jadi kita lakukan klasifikasi. Lama ini. Lama. Kategoris di kelas. Kita perlu urutkan. Oke. 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25. Oke, kita ulang lagi. Oke, sudah ya guys ya. Apply. Oke. Ini sudah terklasifikasikan area yang dengan kemiringan 0 sampai 8 hingga yang lebih dari 45% ini menunjukkan bahwa area yang di pesisir ini memiliki tebing yang curam karena dia berada di kemiringan lebih dari 45%. Sedangkan di area hijau ini dia cenderung datar karena kemiringannya hanya 0 sampai 8%. Seperti itu. Oke, karena ini videonya terlalu lama, untuk pembuatan kesatuan lahan kita lanjutkan di part 2. Oke.
Sampai bertemu di part 2 ya guys.